Baik, pada yang terhormat Kasih PN Kecamatan Binamu Bapak Sugiyo, kepada Kepala Desa Ciparawetan atau yang mewakili, dan kepada tamu undangan, ketua serta bendahara BUMDes Kecamatan Binamu. Marilah kita selalu memasangkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita dapat menghadiri forum dalam waktu dan dalam rangka pertemuan pertama yang dengan merupakan sekarang 15 BUMDes Kecamatan Binamu. Salawat serta salam kami pakai dengan Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada hari ini, kami akan membacakan susunan acara rapat koordinasi atau rapat konsultasi BUMDes Kecamatan Binamu. Yang pertama yaitu sambutan, yang keempat acara inti diskusi, nanti ada moderator dan akan ada pengantar diskusi dari Bapak Suhanto selaku tuan rumah, dan yang kelima penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Yang saya hormati depan aja kan, depan PT tadi ini berbahagia syukur mereka mengatakan rahmat kita yang sehingga jangan di belakang semua kita hadir duduk bersama di sini menjadikan amal silaturahmi. Bapak langsung balik di depan Bapak. Ini dari narasumber yang mungkin memberikan pencerahan kepada pengurus BUMDes. Monggo salah berapa dari depan. Lanjut aja Pak Tio, nggak apa-apa. Iya, mungkin menyesuaikan karena iya, mungkin Mas. Siap. Tidak mengurangi rasa hormat. Panjenengan beserta rombongan baru dimiliki. Kami lanjutkan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang mendapat syafaat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan di awal ini sebagai pengantar paksek sekaligus melaporkan Bapak Ibu semuanya di sini adalah merupakan semua pengurus BUMDes, baik BUMDes yang sudah jalan dan sampai BUMDes yang baru terbentuk. Begitu, sudah ada pengurusnya ya, sudah ada pengurusnya, paguyubannya sudah ada paksek. Ini kalau kami melihat di sini, tentunya ada 12 BUMDes yang sudah terbentuk dan 2 BUMDes bersama paksek. Perlu diketahui yang BUMDes bersamanya ada Wirahayu, itu BUMDesnya antara Widara Payung Wetan dan Sidayu. Kemudian BUMDes bersama Payung Baja Berdikari itu dari Jepara Wetan. Payung ya, payung berarti Widara Payung dulu, Widara Payung Mulon, Bangkal dan Jepara Wetan. Itu BUMDes bersamanya. Kalau
nama-namanya yang BUMDes 1 sampai 12 nanti saya tidak hafal gitu. Saya cross check kekuatan karena ini kalau memang sudah duduk berdampingan bersama ini, harapan kami satu duduk bersama, satu suara, satu komitmen, satu semangat untuk ya mari kita bersama-sama untuk membangun lah, intinya seperti itu. Akan dikembangkanlah desa-desa Panjenengan tentunya seperti itu. Namun sebelumnya kami cross check dulu. Dari Kepudang ada? Hadir ya. Terima kasih. Ini adalah yang sudah tidak asing lagi, sudah elegan ya di bidangnya, itu sudah cukup mantap. Sudah malang melintang, Pak. Iya. Maksudnya tahan batin ya Pak. Pokoknya kalau di seperti BUMDes ini kan ikhlas ya Pak ya. Maksudnya itu tahan batin Pak. Kemudian yang Jepara Kulon. Ada Pak siapa ya? Purwoaleo. Ya nanti kami sudah punya namanya dari kita. Jepara Wetan? Oh iya, ini double ini senior ya. Jepara Wetan ada. Bangkal Bumina, Tahan Batik, Binangun. Oh Binangun. Alaba Sutrisno ya. Terima kasih Pak. Ketuanya Pak siapa Pak Trisno? Ahlian Aziz. Ahlian Aziz. Ya. Bisa hadir? Tidak di SMP Singajat. Di SMP Singajat ya. Terima kasih. Pak Suhan. Pak Suhan. Oh, ini luar biasa Pak Suhan. Ini kalau melihat dari potensi Bapak pimpinan kepala desanya semangat untuk membangun. Ini PR Panjenengan. Harus bisa mengantarkan dan harus bisa punya progres yang bisa diyakinkan oleh pimpinan, pasti akan didanai. Itu. Ini PR semuanya maksudnya, tapi Pak Sulan pasti. Kemudian di daerah Panjenengan belum. Dalam perjalanan barangkali. Apa suratnya sudah sampai Pak belum? Kemarin sudah saya mengingatkan ke Pak Sari. Widara Payung Kulon. Oh ya, terima kasih Mas. Ini dulu bersama-sama saya di mana ya? Jalan-jalan Di laut, Pak. ya. Pengurus BUMDes kan harus bisa jalan-jalan yang kira-kira segar gitu loh ya. Iya. Bila perlu Pak Garto ini besok penyegaran kemana gitu loh ya, seperti itu. Bodas. Itu Pak Sek mintanya kayak gitu. Nanti saya ini sebagai Kamu mendengar, Pak? kamu mendengar boleh. Kemudian si Dayu mana si Dayu? Wakil. Waduh. Kalau wakil dibekali apa tadi? Kamu ya? Progres ke depan ya untuk bisa ada kekompakan di antara semua pengurus BUMDes yang ada di Kecamatan Binangun. Seperti itu. Yang ini ada nanti tolong disampaikan ya Pak. Adnan ya. Si Dore. Nah ini si Dore adalah merupakan pionir. Kenapa tidak maju? Karena beliaunya adalah PLB. Jadi ya harus bisa. Tapi kan tergantung pimpinan yang ada di saya. Oke ini melalui banter banget. Orang dibagi banter kan ada di. Ya begitu kan. Yang penting kita duduk berdampingan dulu. Ya, persawahan. Iya. Apa katanya? Bapak? Oke. Ini Pak Kasiman adalah guru saya ya. Sudah mendapatkan berapa? 7 miliar ya? Dulu saya sebenarnya melihat dia evaluasi seperti apa, berjalan seperti apa kita. Kemudian yang ini tidak asing lagi ya, payung baca berdikari ya, Pak Kirno ya. Terima kasih Pak Kirno. Iya. Sebagai pendorong untuk membangkitkan kalau bisa dibangkitkan, maksudnya kepada teman-teman yang ada di sini tentunya ini adalah bapak dan ibu yang patut untuk membawa badan usaha milik desa mau dikemanakan seperti itu. Iya, kita jangan bicara dan jangan menginginkan apa yang kita dapatkan. Udahlah kita bersama-sama untuk apa yang kita dapat sumbangkan, gitu saja. Pertama, tapi insya Allah ke depan akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau tidak ketemu di sini, ketemu di akhirat ya.
gitu ya. Itu aja nggak sepakat loh. Kita hidup kan dunia akhirat. Sekarang seperti ini kayaknya sudah di penghujung timur, tengah, apa wisma dan Magelung. Magelung ya. Terus udah Magelung ya kita bersama-sama. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah kompak Pak Sek. Ini ada 2 yang tidak hadir, merupakan pembenahan bagi kami. Bidara Payung Weta ini tidak hadir, dan Wirahayu yang ini sudah punya aset cukup, namun perlu pembenahan bagi kita semuanya. Seperti itu. Kalau kita sudah bersahabat, sudah lokal, sudah kita yang minimal sudah kenal dengan lokal yang ada di sini, usaha yang ada di sini mungkin akan berkembang dengan baik harapan kami seperti itu. Tapi di satu juta bingung, guys. Nasib dulu aja orang belum mandi lah. Kalau jembatan tahun 2019 benar 1 juta Pak dari Benar Desa. Sekarang mau cair, kita belanja untuk nambahin apa yang beritahu yang belum ada. Karena dalam itunya untuk permodalan BUMDes. Bisa minta sekali lagi bagi teman-teman BUMDes ini, jangan Binangun, ayo bareng-bareng. Terutama pendamping Pak harus bersaras. Karena Pak, kalau pendamping orang baik ya, akhirnya nih orang bersaras BUMDes. Berapa kali itu mengharuskan aja, BUMDes sudah ada. Lalu BUMDes Jembatan kita tahun 2018 ini saya laporan Pak. Saat 6 bulan mendapatkan, saya mendapatkan 18 juta Pak. 18 juta 25.500 rupiah 2018, 6 bulan. Baik dari modal dan dari pasar, terus dari sisa dari toko. Dan saya beri aturannya sih untuk penasihat 5%, pengawas 6%, pengawas 15%, PNS 20%, impor produk 40%, biaya bintang 5%, biaya operasional bisa 10%. Ini yang paling banyak saya banyakin ke modal BUMDes 40%. Jadi ini laporan saya nih, nanti akan sekali Pak, beliau dari kecamatan, kalau saya bisa kasih untuk panduan, ya sebisa-bisanya Pak, saya tidak bisa yang sedini mungkin lah. Karena kalau saya melihat di grup kan waktu di Kabupaten Gunung itu kan rumit banget Pak. Kalau saya nggak mampu lah, soalnya terlalu rumit itu kan lain usaha kan lain laporannya Pak. Kalau saya harus mengatur di Karangsari kan tidak bisa, jangan lelek, jangan warung mas seperti itu. Harusnya masing-masing itu beda lah. Bisa minta ini, terutama yang sudah beri lama aja Bangkalan ini Pesuruan, ini harus jadi motivator ini Pak, BUMDes yang lain. Bangkal beri paling lama Pak, saya bahkan jualan Bangkal, saya jualan Pesuruan. Itu ada sebagai motivator itu Pak. Bagaimana BUMDes yang lain bisa maju? Begitu Pak Keno? Oke Pak. Ya Pak Keno nih, bagaimana? Setuju. Iya, tapi paksa dulu. Oke. Kalau yang lain ya dalam diri saja, ayo bareng-bareng. Seperti tadi sampaikan, kesulitannya apa disampaikan di forum ini. Nanti dari pendamping atau dari Pak Sekcon, pentingnya Pak Kepala Desa. Seperti Pak ya. Itu perlu sampaikan nanti disambung dari Pak Firno penyampaian BUMDes berdikari yang sudah mendapatkan uang berapa saya nggak tahu. Sampai kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita diskusi sharing masih baru jam 11 kurang 10 menit. Jadi kalau per BUMDes 5 menitan berarti Bapak Sukino kepada beliau di persidangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wabillahi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Sekcam Binangun, Bapak Presiden, yang kami hormati Pak Gio selaku Kasih setelah pendamping desa maupun pendamping Polres. Rekan-rekan Bumdes, Kecamatan Binangun yang saya cintai dan saya banggakan, tidak lupa narasumber yang kami hormati. Langsung saja saya berdiri di hadapan saudara-saudara semua, bukan berarti saya orang baik, termasuk orang yang sukses, bukan. Saya selaku pengelola Bumdes di lokal, nama Bumdes saya Super Berkah yang berdiri kalau tidak salah tahun 2017 Pak. Jadi dengan Jepara itu dulu Jepara kebalik Pak Hato. Kalau saya dengar dulu Pak Hato main di Lumbung Padi, saya belum main di Bumdes Pak. Nah kebetulan saya bergerak di bidang nasib saya hampir sama dengan nasib Bumdes yang ada di Binangun punya Mas Woye. Dulu saya buka toko TK untuk melayani sekolah dasar dan kantor desa, tapi ya lama-lama bangkrut. Terus saya lagi bergerak di bidang ini saprodi. Itu kios saya yang di dekat kolamnya Pak Presiden, Pak Sekcam ada masih berdiri tokonya Pak. Kegiatannya juga kembang api. Terus kegiatan satu lagi, kegiatan untuk sewa tracer. Kebetulan saya yang mengelola karena saya juga ada sedikit usaha di bidang jual beli padi, jadi saya sendiri yang mengelola. Terus PADES juga sudah setiap tahun saya serahkan ke desa Pak untuk kasih sewa tracer. Terus selanjutnya saya didaulat lagi menjadi ketua Bumdes bersama di Kecamatan Binangun, ya terutama di 3 desa yang dulu awalnya adalah rintisan desa berdikari. Kenapa Bumdes bersama itu hanya berdiri 3 desa? Itu karena awalnya adalah desa berdikari yang berkembang menjadi PKP, Program Kawasan Pengembangan Pedesaan. Lah, karena desa berdikari sebagai pilot project itu desa pangkal, Jepara Negara Bulon, nah kami bergabung menjadi satu, menjadi payung desa berdikari untuk bekerja sama. Lah, kegiatannya apa? Kegiatannya kita memilih kegiatan yang memang tidak menguras tenaga sekali pengurusnya Pak. Contohnya, kalau kita mengelola sapi itu kan ketika kita sudah beli sapi sudah sama pengelola. Jadi kita pengurus itu masih bekerja untuk ekonomi sendiri di luar, tapi kegiatan ekonominya berjalan melalui para peternaknya. Terus yang kedua, molen itu juga seperti itu. Kebetulan desa juga sudah menggunakannya dan hasilnya juga sudah ada. Hanya itu kegiatan untuk yang desa Bumdesma bersama, karena hanya 2, anggarannya 150 juta. Itu nanti Pak Gio boleh periksa ini PKU untuk dari bulan Juli pencairan sampai Desember. Itu di situ muncul kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan bersama-sama dari 3 desa. Tertunda karena ada organisasi yang awalnya terus kemarin ada reorganisasi, jadi ada untuk yang laporan yang baru kita belum mempunyai, jujur saja seperti itu. Hanya kita menerima dana dari desa yang disaksikan kebetulan juga oleh pendamping dari kecamatan waktu itu, kalau nggak salah Mas Puji hadir di situ. Iya, jadi untuk itu kemarin usaha itu pupuk karena ada perubahan dari yang subsidi, makanya ada perizinnya yang sulit. Kita bergeser untuk ke molen, Jadi aset dari Bumdes akan ada molen.
masih duitnya masih. Ya, seperti itu. kayak yang lain. Untuk keuntungan memang belum kita hitung mas, karena kita juga baru kemarin waktu pas pergantian sampai detik ini ibaratnya belum berkembangannya baru sedikit. Itu berupa perdagangan allokator dengan modal 5 juta yang sampai sekarang sudah berjalan. Kemarin saya disodori laporannya Mbak ada, tapi kita belum kembali menjadi laporan secara detail. Jadi kita sudah ada datanya mungkin ya masih kalau ditanyakan keuangan aparat masih mencukupi dari dana yang dibutuhkan. Pertama saya Makasih. pertama. Terima Makasih. kasih. Yang lainnya Mas Oid ya sebelah ya, geser. Oh Mas Oid, kayaknya sensasi banget ya Bumdes Binangun ya, Pak Harto ya. Mana mainnya Pak? Artisnya kita, artis Bumdes Binangun ini. Bumdes paling mengerti Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja untuk Bumdes Binangun, alhamdulillah untuk mulai 2019 kemarin bulan Februari sudah mulai menjalankan usahanya, yaitu ada kios desa di sana menyediakan kios dan juga kebutuhan masyarakat lainnya. Kemudian kalau di secara laporan kita sudah bikin juga untuk di tahun 2019 sudah selesai, tinggal nanti kita melaksanakan musdisnya. Kemudian kami sebenarnya selama berjalan ini kami terkendala begitu banyak, dan mungkin pendamping sudah tahu semua lah masalah yang kami alami seperti itu. Kendalanya apa Mas Oid? Nah, kendalanya ya diantaranya seharusnya kami itu dibentuk itu tahun 2017. Nah, dulu kalau yang sesuai dengan ADART itu unit usaha kita itu ada sewa gedung. Nah, tapi karena Bumdes belum punya kantor, jadi tidak boleh menjalankan usaha selama kantornya itu belum jadi dulu. Nah, kebetulan pas kemarin sudah jadi juga kantornya, kita minta untuk pengelolaannya juga masih belum Mas Tile. Kemudian saya sama Mas Tile ngadap lagi ke kepala desa minta tanda tangan untuk serah terima gedung. Nah, kebetulan di 2019 itu sudah berjalan, untuk sewa gedungnya sudah masuk ke Bumdes, tapi ada juga beberapa kegiatan di gedung yang dananya itu tidak masuk ke Bumdes karena masih tarik ulur antara kepala desa yang baru, karena ada pergantian kepala desa, jadi masih agak mungkin masih kepengin kepala desa nyakal untuk sewa gedungnya, padahal dari sewa dan juga dari pemerintah desa diambilkan melalui dana desa yang di situ diberikan molen, 2 buah molen sudah dibeli dan sudah digunakan, tapi sampai saat ini belum ada serah terima kepada Bumdes. Dan saya sudah koordinasi sama pendamping saya, kemudian pendamping saya juga sudah koordinasi sama atasan sudah koordinasi sama atasan lagi, sampai dari kecamatan monitoring beberapa kali, ternyata masih juga sampai sekarang belum ada penyerahan untuk molen. Jadi yang molen sampai saat ini kami belum mengelola, padahal itu sudah dipakai mulai dari bulan Agustus untuk kegiatan proyek irigasi. Seperti itu kendala yang ada di Bumdes Binangun. Terima kasih. Ya berarti ya berarti untuk pendamping desa rekan Bumdes dan sumber dari Kebudak ini memang untuk Bumdes terbentuk yang awal itu tahun 2017 berarti deh. Namun untuk
itu memang tidak jalan terus terang saja. Jadi saya ada di tahun 2019 kemarin ada revisi Pak, revisi dan reorganisasi karena untuk kepengurusan yang dulu tidak berjalan. Jadi saya dibentuk dan terima SK itu per tanggal 1 Agustus 2019. Jadi baru menilai. Jadi kalau untuk saya yang ke sana, memang tahun 2018 itu dari desa dari BPDS ada dana yaitu 20 juta di rekening, dan di rekening tidak dijalankan sama sekali. Maka dari itu dari pemerintah desa ambil kebijaksanaan direorganisasi, sehingga pada tahun 2019 itu per Agustus itu dari rekening pengurus yang lama ke rekening pengurus yang baru. Jadi baru kita bisa usaha setelah kita menerima rekening dari yang pengurus yang lama. Tidak ada untungnya? Gimana? Udah untung? Nanti sebelum saya buka Pak, nanti. Jadi untuk tahun 2019 setelah saya menjadi pengurus BUMDes dan rekan-rekan dari desa juga dianggarkan untuk pembelian diberikan sebuah motor, tapi langsung diberikan dan sudah saya sewakan, dan sekarang sudah menerima hasilnya kurang berapa? Sebentar. 3.640.000 satu motor Pak. Jadi dalam waktu proyek yang setelah saya pegang dari Agustus sampai sekarang itu yang jelas hasilnya itu dari motor, yaitu 3 juta. Dan rekan-rekan yang terhormat, juga pada rekan-rekan BUMDes semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah Pasuruan BUMDesnya modalnya besar, 93 juta 100.000. Setelah kami berikan untuk perlengkapan gedung, alat tulis dan usaha kami waktu itu sebagai toko sulako, semuanya jalan, dan sebagian kami berikan ke molen juga sewanya jalan. Cuma kadang-kadang yang jadi kendala kami, kalau desa membutuhkan itu nggak ada hitungannya sama sekali. Beras alis itu kesulitan kami untuk mengevaluasi laba ataupun keuntungan kami. Dan kami kalau mau bersikap yang agak apa ya bukannya keras, istilahnya tegas lah, kami juga nggak enak. Jadi istilahnya ibarat tujuan dasar tapi tidak boleh butuhnya, itu yang kami kesulitan di situ Mas. Kiranya cukup segitu saja dari kami, dan itu menjadi masukan pada desa bagi kami pengurus BUMDes Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Desa Pasuruan BUMDesnya, luar biasa. Fenomenal, kayak duitnya akeh tapi terus amleng bleseng. Cara kumpulan ora sida-sida. Diorganisir ora gelem nyong bae Mas sing ngurusi perkumpulan denyong karo Pak Kades ora dadi juga. Senior saya pendamping sini Mas Tile, kemudian teman-teman pengurus BUMDes Kecamatan Binangun. Semoga dalam keadaan sehat semua. Saya mohon izin Pak Sekjen sampai berdiri. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau nggak pakai mic kedengeran? Ya kedengeran ya, biar lebih mudah. Baik, perkenalkan nama saya Amjad. Saya apa namanya keseharian di Purwokerto di Koperasi Kampung Susun. Saya membawa
teman-teman, ada Mas Eka, silakan ada Mas Haji, kemudian ini apa nih senior saya, Mas Bambang namanya. Kita dari apa namanya di Kopun ini, Koperasi Kampus Unsur, kebetulan Koperasi Kampus Unsur ini di bawahnya itu ada satu PT namanya dari kolaborasi. Dan kolaborasi ini ternyata kalau di Banyumas sebagai P2 KTD, kalau di apa namanya di teman-teman desa kan ada PIK, ada P2 KTD. Nah, kita awalnya kita lahir itu mendampingi koperasi dulu. Koperasi kan seperti teman-teman tahu, ketika ditanya koperasi itu apa, ya tempat ngutang seperti itu. Apa yang ketika terlantas di benak teman-teman ketika pertama kali dengar kata koperasi, yang utang seperti itu. Itu saya ngisi pelatihan di ujung Jawa sampai kemudian apa namanya di Makassar, jawabannya sama ketika dengar kata koperasi, ngutang. Itulah yang kenapa kemudian kita coba untuk bangun bersama bagaimana merubah image itu bahwa koperasi ini adalah apa namanya cita-citanya bagus, konsepnya bagus. Dari pemerintah pusat sangat aware dengan desa, maka kemudian ada BUMDes, maka kemudian kita bergeser dari koperasi itu, kemudian kita ke BUMDes juga. Ada beberapa BUMDes yang kita dampingi, dari mulai ada Ulah Wetan, Sokaraja Kulon, kemudian terakhir kita bikin di Tegal, di Kecamatan Pasah, salah satu desa namanya Desa Bener. Nah, ini ada beberapa desa juga yang masih minta kita untuk berbagi proses pendampingannya. Saat ini sedang berjalan di Desa Putasari di Baduraya. Nah, itu kalau ini kemudian dalam perjalanannya kemudian kita pun coba mencari mitra bagaimana kemudian ini untuk berkolaborasi. Kemudian kita ketemu sama teman-teman di apa namanya di Mitra Desa Banyumas. Mitra Desa Banyumas ini adalah PT cucu dari BUMN. Jadi sesuai dengan kesepakatan 3 menteri yang baru-baru ini, karena Pak Erick Thohir kan lagi bersih-bersih di BUMN, jadi apa namanya anak-anak perusahaannya lagi dibersihkan. Nah, tapi kemudian ada kesepakatan 3 menteri BUMN, Menteri Desa, sama Menteri Koperasi untuk kemudian clearkan. Jadi di atas itu nanti ada satu holding namanya Mitra Desa Nusantara. Ya, masih pakai namanya. Oh, Mitra Bumdes Nusantara. Mitra Bumdes Nusantara. Kemudian ada Mitra Bumdes Nusantara ini untuk daerah di Banyumas ini. Banyumas saat ini baru ada apa namanya PT Mitra Desa Banyumas. Nah, mungkin ini nanti yang kaitannya sama proses pengembangan nanti yang apa namanya yang bisa teman-teman ambil. Oke, tapi sebelum ke sana saya sedikit pengen berbagi karena beberapa teman-teman BUMDes kita sempat melakukan survei kecil-kecilan. Apa namanya? 75% BUMDes itu rata-rata bingung dia harus memutuskan usahanya apa. Kemudian sisanya hampir apa namanya sekitar 18% itu dia sudah mulai jalan, tapi kemudian bingung merencanakan ke depan cara mengembangkannya seperti apa. Kemudian sisanya barulah itu yang kemudian sudah mulai berjalan. Itu supaya kita kecil-kecilan. Nah, saya sedikit menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Sekcan. Teman-teman sebenarnya dalam posisi nanti untuk mengembangkan BUMDes, sering kemudian permasalahannya ada pada potensi desa. Teman-teman belum memahami potensi desanya apa dan lain sebagainya. Nah, ada 2 cara sebenarnya yang bisa dilakukan yang kemudian bisa kita pahami dengan mudah. Pertama, potensi di desa itu ada 2, ada potensi umum dan ada potensi khusus. Materinya nanti bisa saya share lewat Mas Kile buat kemudian teman-teman belajar. Potensi umum itu potensi yang seperti apa saja. Contoh sederhana, potensi umum itu satu, kalau usaha BUMDes mau bergerak di simpan pinjam misal, itu bisa, mau di desanya di pinggir laut, mau sampai di gunung pun usaha itu bisa, tapi sering bermasalah. Kegiatannya kan seperti itu. Kemudian usaha potensinya umum apa? Warung, pasar desa, toko. Kenapa seperti itu? Semua kita makan masih beras, semua pakai odol, pakai sabun mandi, pakai semua. Maka kalau kemudian BUMDes bergerak di sana, maka peluang pasarnya masih tetap ada. Mau desanya di gunung, mau kemudian desanya di pinggir pantai,
itu pasti bisa. Yang potensinya khusus seperti apa? Yang potensinya khusus seperti contoh pariwisata. Betul apa yang dikatakan Pak Sekcam, nggak bisa kemudian menyamakan daerah sini sama Ponggok, nggak bisa menyamakan daerah sini sama Lembang. Karena apa? Karena itu potensi lokal yang ada di sana. Artinya apa? Maka kemudian harus dikenali posisinya. Yang namanya potensi umum dan potensi khusus itu, kalau kemudian kita ibaratkan pohon, teman-teman, strateginya nanti bagaimana cara mengembangkan dari pilihan-pilihan itu. Nanti teman-teman tinggal milih. Aku mau bergerak di bidang usaha yang umum, contoh retail, contoh kemudian simpan pinjam, pasar desa, molen bisa itu masih umum. Karena apa? Karena pembangunan masih terus berjalan. Kira-kira seperti itu. Itu umum, potensi umum itu bisa dimanapun. Nah, tinggal nanti itu masuk atau tidak. Nah, kemudian bagaimana strateginya? Strateginya saya sering mengibaratkan itu sebagai satu pohon. Ketika teman-teman mengambil potensi umum, maka itu ibarat batang pohon di atas. Semakin banyak jaringannya, semakin kuat nanti usahanya. Contoh sederhana, di BUMDes Jepara Wetan ini dia punya toko, di BUMDes Gunangun ada kios, di BUMDes mana lagi punya kemudian usaha warung. Kenapa kemudian itu tidak dijadikan satu? Barangnya sama, sumber barangnya sama, pabriknya sama. Gak mungkin ada pabrik Star Swallow 2. Ini masalah hak cipta, pasti sama. Artinya apa? Ketika kemudian bareng-bareng dilakukan pembelian bersama, maka bila bisa kemudian menyaingi yang meter yang besar. Itu adalah salah satu yang kemudian nanti akan lebih lanjut bisa kita detailkan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian teman-teman mau bergerak, aku mau bergerak di bidang yang khusus, contoh wisata, contoh kemudian produksi, contoh kemudian peternakan atau pertanian. Itu salah satu yang khusus. Kenapa kemudian dibilang khusus? Tidak mungkin bisa jadi gitu kan. Di sini melihara bandeng bagus, di sini punya tambak masih bagus, di Batu Raden sudah nggak mungkin. Posisinya seperti itu sudah khusus. Kalau potensinya khusus, maka yang harus teman-teman lakukan adalah ibarat pohon itu tadi, dia akan ke bawah. Semakin teman-teman punya keunikan, maka akan semakin bagus. Semakin punya ciri khas, maka akan semakin bagus. Contoh sederhana, teman-teman mau mohon maaf, jangan latah kemudian bikin wisatanya apa, taman, oke. Di desa ini bikin taman, di desa sebelah bikin taman, siapa yang mau datang? Orang datang ke sana mungkin sekali oke, gitu kan. Tapi apakah, pertanyaannya sederhana, apakah dia akan balik lagi untuk kemudian selfie di tempat yang sama? Saya hampir pastikan tidak. Maka potensi pasarnya akan semakin kecil. Apa yang kemudian harus dilakukan? Harus dilakukan adalah, maka teman-teman harus menurunkan. Spesifiknya apa? Kalau mau wisata ya, aku bikin ini air terjun, oke? Air terjunnya di sana apa yang uniknya? Apa yang khas di sana? Harus gali lagi. Maka baru kemudian usaha wisata itu akan tetap berjalan. Kalau tidak seperti itu, maka akan mentok pada satu titik. Nah, kembali karena ini waktunya juga terbatas. Kembali kemudian apa yang kemudian kita akan bangun, yang sedang dibangun di teman-teman Banyumas. Kemarin kita baru melakukan temu dengan 25 desa yang tergabung dalam BUMDes bersama. Kita muncul di Batu Raden di Garden. Kita merumuskan satu konsep bersama. Karena apa? Karena sebenarnya antara koperasi dan juga BUMDes ini punya satu ruang yang itu bisa jalan bareng-bareng. Maka kemarin kita bikin satu brand namanya JECO, Jaringan Ekonomi Desa dan Koperasi. Nah, kita bergerak pada posisi yang mana? Kita bergerak pada posisi yang umum. Kami di Koperasi Kampus Unsur punya bergerak di bidang swalayan, kemudian juga ada koperasi pangan, kemudian ada koperasi simpan pinjam. Kita juga jadi grup. Jadi di Kopun Group ini kita ada 3 PT, ada 4 koperasi sama 1 yayasan.
Nah, kemudian kita melakukan bermitra dengan banyak teman-teman, termasuk ini kita sedang nyari teman nih. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama sama teman-teman yang ada di sini. Terakhir kalau di daerah Cilacap Timur ini kita ngisi di Karangpakis. Kalau saya di Karangpakis, teman-teman ada yang pernah ke daerah sini juga. Di Karangpakis setelah selesai pelatihan kemudian dikasih dana dari desa sekitar 100 juta. Nah itu pun katanya kalau dikasih 100 juta mau dipakai apa? Dari pagi kemudian materi dari pagi itu hanya membahas 100 juta sampai sore itu membahas 100 juta mau dipakai apa? Dari pagi sampai sore. Alhamdulillah mudah-mudahan kita belum lihat lagi karena itu keputusannya sudah ada dari teman-teman. Kita hanya membantu mengarahkan bagaimana pada saat itu teman-teman membuat rencana. Artinya apa? Kenapa di desa lain ada yang di BUMDes bisa kemudian dapat 600 juta, 700 juta? Artinya kan di desa ini pun sebenarnya kesempatannya sama. Hanya masalahnya adalah punya rencananya atau tidak. Punya rencananya itu apa namanya? Mama kemarin ada salah satu teman ketika ketemu di Batu Raden kita tak tanya, Mas, saya bingung. Kenapa bingung Pak? Saya punya potensi desa seperti ini, tapi kemarin Pak Kades kemudian ketemu temennya yang katanya konsultan, kemudian ditawarkan usaha. Berapa nilai usahanya Pak? 3,4 triliun. Desa mana Pak? Desanya jalur antara Purbalingga sama Banyumas. Saya bilang Pak, mohon maaf, secara bisnis kalau kemudian kita bicara itu duit bisa balik kapan? Kan tentunya teman-teman itu sederhana gitu. Kalau ini diamanani dari desa 100 juta, mau dibikin usaha apa? Kira-kira balik modalnya kapan? Yang paling dibutuhkan kan sebenarnya transparansi pada prosesnya, transparansi pada rencananya. Kalau saya yakin kalau kemudian rencananya sudah jelas, oke, tahun pertama akan bikin A, tahun kedua akan bikin B, tahun ketiga akan bikin C. Maka tahapan-tahapan itu ketika kemudian disodorkan ke desa, ini rencana 5 tahun Pak. Saya yakin itu bakal sangat didukung pemerintah. Sekarang masih sangat aware dengan posisi desa seperti tinggal. Di situ distribusi center atau pusat distribusi. Fungsinya mendistribusikan barang dari gudang ke toko di masing-masing BUMDes. Nah, paling tidak kemarin kebetulan ada 14 miliar ya. Nah, tapi saya tidak akan langsung bangun besar. Kalau Bapak Ibu pernah ke kawasan industri, di sana Bapak Ibu ada lihat gudang Alfamart besar sekali. Kemarin ada distribusi barangnya. Kemudian Alfamart di seluruh dari mulai Kebumen sampai dengan Pangandaran utara sampai Bumi. Kita pengen bikin kayak gitu dari mulai Kebumen sampai dengan Brebes. Tapi apakah bisa sendiri? Sebetulnya bisa mungkin, karena saya didukung oleh dana yang relatif besar di pusat. Kami itu terdiri dari konsorsium 9 BUMN, Bulog yang terbesar salah satunya, kemudian ada Pertanian Retail, ada Bank Himpunan Bank Negara, ada BNI Mandiri, ada farmasi, perusahaan farmasi, kemudian ada BPJS, kemudian ada PT Pupuk, PT PN, Rajawali dan sebagainya. Saya bisa sambat ke mereka seperti gambar yang ada di sini. Ini bantuan, nilainya itu 15 miliar. Nilai ini diwujudkan di Pamarican. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ada yang ke Pamarican Ciamis sana. Pamarican ini nggak spesial pun keluar duit untuk bikin ini. Bahkan direkturnya bilang ke saya untuk rumputnya saja itu saya dibantu sama BUMN. Jadi apa bisa seperti ini? Bisa sekali. Saya punya cita-cita yang tadi kolaborasi sama Mas Anja. Saya mau bikin distribution center. Saya mau bikin pusat distribusi. Kenapa harus bikin? Agar nanti barang yang diperoleh di tingkat BUMDes itu harganya akan sangat bersaing. Sebetulnya Alfa itu lebih murah atau lebih mahal sih dari Gojek? Maka terbayanglah keuntungannya dia ngambil uangnya kita, ngambil uangnya masyarakat desa. Siapa pembelinya Alfamart sama Indomaret? Saya harus sebut aja deh, pakai kode. Anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita. Lokasinya di mana? Di desa. Gitu. Orang bodong-bodong ke Alfamart di sini, di Royal. Mereka hanya untuk beli. Ya sebetulnya ada di warung sebelah juga.
total potensi dari Kebumen sampai dengan, saya ambil data dari Mas Hendra, dari Kebumen sampai dengan Brebes itu 5,4 triliun, dan dua besar di antara pemakainya atau penikmatnya adalah Alfamart dan Indomaret. Apa kita nggak pengen ikut di situ ya? Kenapa kita pengen ikut di situ? Karena sebenarnya uangnya uang kita. Bapak Ibu tahu nggak kembalian yang dari Alfamart itu untuk apa namanya, donasinya di mana, siapa? Nggak tahu kan? Kenapa kita nggak seperti itu saja? Donasinya buat kita juga sendiri di desa yang sama. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak mampu, gandengan. Saya ada contoh proposal dari Lahawetan. Lahawetan dari mana ya? Di sini kebutuhan investasi, kebutuhan investasi 319 miliar untuk satu toko di luar bangunan. 314 juta. Kuat nggak digotong sama desa sendiri? Sebetulnya kuat. Masalahnya adalah desa Pandan belum yakin juga kan? Ya, Pandan belum yakin ini bisa nggak? Oke, saya tambahin. Desa kuat berapa? 150, oke. Sisanya saya nutup. Nanti di tahun berikutnya di sini ada proyeksi penghasilan. Proyeksi penghasilan di setiap bulan. Di sini bulan pertama 102 juta. Apakah ini data saja? Enggak. Mas Anda sudah ada tokonya yang sudah berjalan. Apakah ini anak-anak saja? Tidak. Mereka sudah berjalan. Makanya kenapa saya nggak terima saja? Saya mungkin bisa bikin toko modern, tapi tidak dengan berjejaring. Kalau kita nggak bareng-bareng nggak akan kuat. Yang penikmat uang kita nanti ada di sana-sana. Ya di sini nggak dijelaskan. Saya itu sebetulnya asli dan lama tinggal di Cilacap, tapi saya malah banyak berkecimpung di Purwokerto. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa kerja di Sidoarjo, kemudian Kabupaten sebagian. Ini baru pertama saya ke daerah Wetan, Cilacap Timur. Saya kepengennya ayo barengan gitu. Yakinkan kepala desa kita itu bahwa ini profitable, ini nyata gitu. Kalau Bapak Ibu sekarang atau mungkin kami juga berpikir bahwa kami tidak mampu, ayo gandengan sama yang mampu. Yang mampu siapa? Yang sudah berkecimpung dan berdarah-darah tadi Mas Andi sampaikan, pun sudah. Atau mungkin kalau ada yang lain nggak apa-apa, yang lain kalau misalnya lebih mampu. Ini adalah semacam proposal bisnis ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang ditanyakan nanti oleh kepala desa. Kalau nggak bisa mampu jawab sendiri, jawabannya sama saja, jawabannya sama kita. Saya cerita soal Lahawetan. Ada beberapa titik yang tadi saya tak sempat tampilkan di desa-desa yang lain. Kalau saya sementara sekarang tergabung di 23 desa di Banyumas, tersebar dari mulai Kecamatan Tambak, Rawapas, kemudian Batuaden, dan beberapa kecamatan yang lain. 23 desa, kita akan kolaborasi. Tidak harus di desa tersebut berdiri satu, tidak harus. Bisa jadi di 2-3 desa ada satu. Atau kita akan coba sih bikin planningnya setiap desa nanti satu. Namanya jadi satu aja sama. Apa pentingnya nama buat kita? Saya kenal sama salah satu pemilik Alfamart, franchise-nya Alfamart, Pak Benny Cilacap. Dia secara egois meminta tolong dong toko yang ini namain saya Benny. Enggak seperti itu. Udah pakai Alfamart aja. Yang penting dia 3 bulan dia dapat transferan. Rata-rata transferannya berapa? 3 bulanan. Sekitarnya 60 juta lah minimal ya. Dia punya berapa outlet? 64 outlet. Bayang. Itu di setiap 3 bulan sekali dia dapat. Apa harus nama atau tokonya dia? Enggak. Apa harus toko namanya misalnya nanti toko desa Jepara? Enggak harus. Yang penting disamakan semua. Nah, tadi dibilang kawasan, apakah kemudian berpotensi mematikan bisnis lokal? Enggak. Justru kita akan gandeng mereka. Kita akan ajak mereka untuk sama-sama pesen sama bareng sama kita. Kalau kita punya kemampuan untuk pesen ke pabrik, hitungannya ratusan karton, kita akan dapat lebih murah. Itu sudah rumus. Itu rumus ekonomi. Jadi
Kalau saya mampunya satu pesannya satu karton, ada toko lainnya setengah karton, ada lainnya seperempat karton, ada lagi satu, kumpulkan semuanya. Nah itu saya mau jadi orang yang mengumpulin itu. Sebelum menjadi DC atau distribution center, saya akan bantu. Ini BUMDes yang punya tempat strategis, kemudian punya kemampuan untuk membangun bangunan tokonya, tapi dia habis itu. Ya sudah, coba cerita ke kita akan suplai barangnya, tapi yang berbagi, artinya berbagi ini sesuai dengan konsensus atau psikologi biasa. Kamu punya potensi apa? Si A potensi apa? Si B potensi apa? Ayo kita jalan bareng. Sebetulnya cara manajemennya bagaimana? Terus apa ya cuma para atau tidak dengan penataan letak yang letak dari tokonya bagaimana kita harus melihat tempatnya di mana. Jadi kalau bisa itu dari yang terkecil, karena itu memang betul sekali apa ya, kalau bisa sependapat. Kebetulan saya di pemberdayaan masyarakat di Cilacap, saya di lembaga misalkan, kemudian saya di pemberdayaan. Jadi saya punya mitra banyak, ya saya juga berpikirnya seperti itu. Cuma realnya itu bagaimana? Tapi dengan kemungkinan yang ada sekarang itu memang berpersis. Jadi mungkin ini sejelas itu yang saya ingin dengar itu bagaimana pendistribusian atau cara pengelolaannya dari retail sedikit kecil ini, jangan sampai katakanlah kita itu menjadi predator dari masyarakat yang luas ini, yang banyak ini, toko-toko yang banyak itu jangan sampai dimatikan. Itu yang bagaimana cara mengatasi. Terima kasih. Adalah posisinya seperti itu, bahwa BUMDes bikin toko gede-gede, kemudian kita usaha kita seperti apa. Itu pun kritik kita kita pun dikritik pada saat mengelola operasi. Kok pun punya swalayan, kita terakhir beli gedung sekitar 9,8 miliar, jadi swalayan gitu kan. Itu beli gedung segede gitu kan. Nah nanti usaha kita, warung saya ini gimana nasibnya gitu kan. Nah akhirnya kemudian itu pun jadi salah satu ini Pak. Nah, cuman kita sudah punya berapa alternatif untuk kemudian model untuk kemudian kerjasama dengan baru. Alternatif pertama adalah nanti modelnya kita integrasikan antara toko BUMDes dengan warung rakyat. Artinya warung rakyat itu nanti dia tinggal ngambil barang ke BUMDes, sistem barang dan lain sebagainya bisa disuplai dari BUMDes. Itu pertama, itu bisa. Itu pernah kita lakukan saat setup awal di Lahar Wetan yang tadi Bapak Ibu lihat proposalnya itu. Ini adalah tahap kedua. Tahap pertama itu yang dibangun adalah kita 2017 kita bikin jaringan warungnya dulu. Ada sekitar baru dari 90 juta jadi 9 warung. Saat ini 7 berjalan. 2 memilih mandiri. Jadi masih berjalan, yang 2 masih berjalan. Bagaimana dengan warung yang lain? Tidak ada masalah, silahkan pada posisi kemudian itu tidak saling melakukan. Bagaimana cara sederhananya nanti seperti apa? Ini kita praktekkan di di Desa Pener di Tegal, Kecamatan Pangkal. Itu yang namanya toko BUMDes tidak boleh menjual lebih rendah ketimbang warung. Itu pertama. Nah, kemudian kedua, seluruh warung yang ada di desa itu sudah dikasih member. Jadi ketika dia datang ke BUMDes, Mas, aku mau pulangkan. Ini warga ini memang punya warung, ada detail warungnya, namanya siapa dan lain sebagainya, letaknya sudah ada di sana. Nanti dia sudah dapat harga khusus. Harga khususnya itu jauh lebih murah ketimbang dia belanja grosir. Nah, bagaimana kemudian posisinya itu pertama. Yang kedua, kenapa kemudian itu bisa lebih murah? Karena toko BUMDes dapatnya dari supplier daerah. Supplier daerah inilah yang kemudian dia nyuplai ke Alfamart, Indomart, dan yang gede-gede sekalipun dari Baru, Rita. Ini supplier daerah itulah yang kemudian dia pegang area. Maka harganya kita sebenarnya bisa sama. Nah, kemudian kalau kemudian di warung nanti rusak dan lain sebagainya, balikin aja ke toko BUMDes, dari toko BUMDes nanti diganti. Itu caranya, salah satu alternatifnya. Kemudian
Itu kan cara masih lama, harus ada cara kekinian. Kita sudah siapkan aplikasi, namanya kita bikinkan aplikasi namanya Kola. Kola ini itu apa namanya, Bapak Ibu salah satu yang bikin itu Mas Haji dari belakang, saya ajak. Dia yang develop sistem Kola ini. Kola ini nanti bisa muncul di warungnya Pak, toko Bumdes siapa, itu ada. Klik, oh barangnya ada apa aja. Pengen pesen, nggak pengen capek, tinggal klik, nanti dari Bumdes nganter. Oh ternyata nanti Bumdes tinggal linkkan mau rinso. Oh dari RT mana yang pesen? Oh di warung itu aja ada. Nanti dilingkan sama warung yang terdekat. Aplikasinya sudah ada, free kalau mau digunakan. Apa namanya? Tinggal nanti kalau iya apa namanya ada sewa cloud, sewa memori data itu kan kumpul semua, nanti kita sewa bareng-bareng, kita gotong bareng-bareng, murah kalau posisinya. Jadi apa namanya, sampai saat ini insya Allah Pak, kita bisa pastikan posisinya warung dan lain sebagainya aman. Saya pun pernah melakukan terakhir di apa namanya presentasi di Tegal, kita pun sampai ketemu BPD, Pak Lurah, kemudian sewa kita untuk bikin survei. Kemudian dari hasil survei itu kita presentasikan. Mas kalau presentasikan langsung di depan BPD, ya kita lakukan. Ketakutan masyarakat pun sama. Gimana kemudian dengan warung saya, kita bilang apa namanya, kita pastikan ini rencananya ABCD. Sebenarnya tadi di proposal yang lahar pun ada detailnya, itu bagaimana kemudian biar warung pun tetap berjalan. Di luar itu bagaimana kemudian sederhana, Bapak Ibu misalnya di sini kemudian ada yang bikin stripping pisang nanti kalau sudah ada DC, kirim ke DC, habis dari DC langsung sebar semua ke semua jaringan. Jadi nggak perlu capek-capek nanti ngantar ke warung A, B, toko A, B, C, nanti datang ke DC, nanti dari DC langsung disebar ke toko kita di koperasi, ke toko Bumdes A, B, C, D, semua kemudian lebih bisa lebih mudah. Itu kalau kemudian kita bareng, itu mimpinya. Jadi nanti UKM yang kecil, masalah kemudian, lah ini belum layak, bukan masalah belum layak, toh rasanya enak dan lain sebagainya. Kalau belum layak harus ada izin PIRT. Saya yakin desa kecamatan monggo Pak, tanya Pak Sekcam sendiri pasti didukung. Hanya masalahnya apa? Administrasi diikuti, ya tinggal diikuti lah. Itu kan masalah administrasi memang harus diikuti, tinggal diikuti, didukung pasti. Saya pastikan itu pasti didukung. Asal kemudian ngurus PIRT dan lain sebagainya, ya ada pendamping desa nanti bisa dibantu. Misal oh harus ke dinas kesehatan, ya tinggal ditemui, saya yakin pasti dibantu. Ini kan masalah kemudian kita bergerak bersatu bagaimana dengan masalah ini yang satu. Nah itu peluang lainnya, punya beras, punya apa, nanti kita bisa telur dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu punya apa namanya telur ayam telurnya ayam kampung, apalagi itu bisa tarik pasarnya nanti jadi satu semua, sudah bisa langsung begini. Jadi insya Allah Pak, jangan khawatir kemudian apa namanya ini kemudian tidak ada nilai pemberdayaannya. Insya Allah ini sudah ada, karena salah satu saya cerita sedikit, jaringan warung lahar wetan yang tadi jaringan warung lahar wetan ini kan jaringan warungnya sudah terbentuk, tahun ini bikin tokonya sebagai toko induknya. Ini tahun depannya nanti tinggal berjejaring dengan toko-toko yang lain. Rencananya seperti itu. Nah, jaringan warung ini pun awalnya ini mau didanai sama Basnas di Lahar Wetan itu. Basnas, tapi kemudian Basnas akhirnya memilih bangun apa namanya kambing dulu, peternakan kambing dulu. Peternakan kambingnya kalau Bapak Ibu bisa lihat di Lahar Wetan ada, pasti berjalan. Itu inisiasi selanjutnya nunggu, karena waktu itu konsep warungnya belum teruji. Kita pun masih bilang Pak ini belum teruji secara betul. Kalau Anda sudah berjalan silakan kalau mau diaplikasi. Alhamdulillah sampai sekarang kita katakan 80% berhasil. 9 awal kita inisiasi, 7 masih berjalan dalam sistem, 2 meminta untuk mandiri. Tidak apa-apa, silakan. Jadi bagaimana warung-warung yang lain? Warung-warung yang lain kan nanti masalah dia diuntungkan atau tidak. Misal aku sudah punya modal sendiri, sudah punya pasar sendiri, selama untung silakan, nggak apa-apa. Oh ternyata kerjasama sama Bumdes menjadi menguntungkan, ya berarti kan ini masalah kemudian pilihan saja. Tidak perlu kemudian oh semua warung harus ikut, tidak. Tapi kemudian desa memfasilitasi, silakan kalau kemudian mau menggunakan
tidak digunakan dapat peluang yang lebih lain dari sisi bisnis menguntungkan, itu hak kemudian sebagai entrepreneur, ya ayo silakan gitu. Nah, ini pun kenapa kemudian kita dorong seperti itu, Pak? Kita dorong karena apa? Satu, pakai sistem aplikasi, kemudian baru-baru yang lain. Ini contoh paling sederhana ketika kasus di Belahan Wetan. Jadi kita belajar di Belahan Wetan. Ini mengurangi tetangga yang ngutang, Pak, di warung. Jadi ketika mau ngutang, aduh Muhammad ini barangnya punya Bumdes, padahal ya sebenarnya dia sudah nolak. Tapi posisi itu sebenarnya ini hanya masalah pengelolaan saja. Jadi sampai saat ini kita masih pede untuk bilang insya Allah itu tidak mematikan warung-warung. Di Pener sudah berjalan dari bulan September kemarin, alhamdulillah posisinya 8 warung yang depan masih hidup, Pak, masih berjalan. Dan pasarnya pun dia tetap ada yang datang ke sana, ada yang kemudian masuk ke toko juga. Ini masih kemudian Nah, karena sederhana yang kemudian kita temukan, kita sering ketemu juga dengan warung-warungnya, kita temukan warungnya, ibu nanti gimana Mas? Kita kasih nanti keuntungannya pertama nanti dari barang sekian, dan jadi bisa dapat selisih margin. Yang kedua kemudian kita bantu aplikasi, kita bantu sistem, kalau mau pakai silakan. Kemudian kita kasih juga pelatihan bagaimana untuk mengembangkan warungnya, misal cara natanya dan lain sebagainya. Kemudian ini harus disimpan di mana, yang namanya obat nyamuk jangan dekat sama aqua. Itu kita kenapa aqua itu harus disimpan di situ, kenapa tampilannya harus seperti itu kita ajari, kita praktekkan langsung di beberapa di 1-2 warung. Sisanya si masyarakat itu sudah lihat posisinya yang baik itu seperti apa. Itu bisa insya Allah kalau kemudian mau menduplikasi sebenarnya bisa tinggal diduplikasi saja. Terima kasih, saya pikir seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.